بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah setia channel Tunku Muhammad Zubir, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu ilmu tentang ancaman bagi orang-orang suka mengungkit pemberian dalam Islam. Maka sebelum saya melanjutkan dalam pembahasan pokok, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara menekankan tombol subscribe dan like. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat sebagai orang-orang yang menyukai tentang keagamaan Islam. Maka jemaah setia channel Tunku Muhammad Zubir, maka berikut tentang ancaman bagi orang suka mengungkit pemberian dalam Islam. Bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam melakukan pemberian atau sedekah. Kita dianjurkan untuk ikhlas, sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat balasan pahala. Namun tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut dikarenakan niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya, banyak di antara mereka yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Ingin mendapatkan pujian menjadi salah satu alasan orang mengungkit pemberian mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa ada balasan perih bagi orang-orang yang mengungkit pemberian. Mengungkit pemberian merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran Islam. Hal ini karena dapat menyakiti hati si penerima tersebut. Selain itu, perbuatan ini bisa menjerumuskan manusia menjadi orang yang angkuh karena merasa pemberiannya adalah masalah yang besar meskipun sebenarnya kecil. Adapun balasan yang akan diperoleh bagi mereka yang suka mengungkit pemberian, di antaranya ancaman bagi orang yang suka mengungkit pemberian. Yang pertama, hilangnya pahala sedekah seseorang. Orang yang suka mengungkit sedekah atau pemberian mereka akan hilang pahalanya yang seharusnya mereka peroleh dari amalan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena tinggi hati kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Perumpamaan orang tersebut ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu jadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah memberikan permisalan bahwasanya pahala yang diperoleh seseorang itu ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah, dan kemudian hujan pun menyapunya hingga bersih. Hal ini demikian akan terjadi pula pada pahala orang-orang yang bersedekah namun mengungkitnya. Maka pahala yang akan mereka peroleh akan hilang begitu saja, dan sia-sia yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan itu, mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah juga bisa menyakiti hati si penerima, dan kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Balasan lain yang akan diterima oleh mereka yang gemar mengungkit pemberian atau sedekah kepada orang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajaknya berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat kelak. Tidak menyucikan mereka, tidak melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Abu Dzar berkata, celakalah dan mengurangilah mereka. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang memanjakan kain atau celananya melebihi mata kaki. Mannan, orang yang mengungkit pemberian. Dan orang yang menjajak dengannya dengan sumpah palsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau mendapat balasan yang sangat mengerikan di akhirat kelak, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan menyucikan mereka, serta yang lebih parah ialah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang suka mengungkit sedekah termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat, sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan orang yang tidak masuk surga: anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang candu minuman keras. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Demikian informasinya, mudah-mudahan menjadilah sebagai amalan tambahan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang dimanapun Anda berada. Sekian daripada saya.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.